Dan pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto, tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang, karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah, saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara saudara diaudit, periksa semua utang. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ya, saudara, mau Luhut ya, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara, orangnya pinter, sopan, merakyat, anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik BK, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Kalau yang ini si Firaun Jawa ini. Geger, Habib Rizik memberi pesan ke Prabowo jika Oktober nanti dilantik jadi presiden. Pesan Habib Rizik bikin Kroni Mulyono ketar-ketir. Pasalnya Habib Rizik menyarankan untuk diadakan audit utang negara semasa jabatan Jokowi. Jika ada hutang negara yang ilegal maka harus diusut dan hutang itu bukan tanggungan negara. Juga Habib Rizik sindir Banteng yang sok jadi pahlawan, silakan tonton dari awal sampai habis biar gak rugi. Dan pesan saya secara khusus buat Bapak Prabowo Subianto, tidak usah panik dengan demo-demo yang sekarang, karena demo-demo yang sekarang ini sebetulnya kan ditujukan saudara untuk rezim yang saat ini berkuasa, yang cawe-cawe, nabrak undang-undang, nabrak konstitusi hanya untuk kepentingan keluarga. Nah, mestinya Pak Prabowo ikut mendukung gerakan mahasiswa, mestinya Pak Prabowo ikut mendukung suara-suara rakyat tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai pula nanti begitu Bapak Prabowo memimpin, saudara, orang-orang brengsek ini akhirnya memaksakan diri ada di sekitar presiden yang baru. Itu bahaya. Nah, maka itu yuk saya mau ajak seluruh bangsa Indonesia ke depan, kalau memang nanti Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, saudara, kita jaga, kita lindungi. Jangan sampai Pak Prabowo ini ditunggangi, saudara, oleh Jokowi dan kroni-kroninya, saudara. Nah, jadi perjuangan mahasiswa sekarang tidak main-main. Kalau mahasiswa sekarang menolak adanya Gibran sebagai wakil presiden, wajar. Kenapa? Karena putusan MK-nya kan direkayasa. Putusan MK-nya itu kan cawe-cawe, saudara, sehingga dia boleh jadi wakil presiden. Nah, sebetulnya Pak Prabowo-nya sendiri jadi capres sudah bagus, menang, silakan. Nah, tapi ada problem-problem di sekitar Pak Prabowo ini, yuk yang sama-sama kita beresin, saudara. Ya, kalau Gibran dianulir tidak perlu jadi wakil presiden kan boleh aja. Prabowo bisa kok jadi presiden sendirian, lalu nanti wakil presidennya bagaimana? Bisa dipilih oleh MPR, saudara. Wakil presidennya, saudara, kalau bermasalah ya berhentikan, anulir, mumpung belum dilantik, saudara. Apa perlu gelar pemilu ulang? Enggak usah pilpres pula, enggak perlu, saudara. Prabowo silakan dilantik, nanti wakilnya bisa dipilih oleh MPR, saudara. Jadi nggak usah kita ribut-ribut, karena kalau kita ribut-ribut begini nanti terjadi gejolak yang lebih meluas, terjadi kegaduhan di mana-mana, bisa terulang peristiwa 98, bahkan bisa lebih hebat lagi dari 98. Hati-hati, jangan dipandang remeh. Ini gerakan pandang remeh, nggak apa-apa, saudara, ini kan kecil, ini people power nggak seberapa, yang datang sedikit. Jangan sombong lah, jangan sombong. Ini kan yang baru turun kan mahasiswa, rakyat belum turun. Kalau rakyat yang turun, kalian digulung semua. Jangan sombong, jangan. Jadi persoalan ini hadapi dengan cerdas, dengan pintar, dengan piawai, saudara. Nah, jangan orang yang udah marah ini kan ibarat api, jangan disiram bensin, makin besar, saudara. Nah, ajak tuh mahasiswa, mari kita duduk, apa maunya. Nah, kalau memang kemauannya wajar kok, mereka nggak mau ada politik dinasti, ya akomodir aja. Memang nggak boleh ada dinasti, itu nggak boleh, saudara, dalam sistem demokrasi kita.
Makanya kan sedih sekali ada ketua umum partai terpilih tahu-tahu menobatkan presiden jadi Raja Jawa. Nggak boleh saudara. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan saudara, orangnya pinter, sopan, merakyat, dekat dengan masyarakat, keluarganya tidak sombong, anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi saudara. Itu Raja Jawa asli. Bukan yang ini si Firaun Jawa. Karenanya kalau pemerintah nggak mau didemo, bikin undang-undang yang bagus, bikin regulasi yang bagus. Kalau pejabat nggak mau didemo, ya jangan jadi pejabat brengsek. Nah, kalau ada presiden nggak mau didemo, ya jadi presiden yang baik. Kalau DPR nggak mau didemo, saudara, ya bikin undang-undang yang manfaat, yang nggak bertentangan dengan agama, yang manfaat buat rakyat, saudara. Nah, kalau nggak mau didemo, saudara, jangan menyalahgunakan kekuasaan, saudara. Nah, jangan cawe-cawe untuk kepentingan keluarga, undang-undang seenaknya diubah. Orang lain nggak boleh, tapi kalau anaknya boleh. Oh, ada undang yang larang, undang-undang dirubah media. Ini negeri bukan punya bapak moyangnya, saudara. Ini negeri bukan perusahaan pribadinya. Nah, maka itu saudara, pejabat-pejabat brengsek seperti ini wajib memang didemo. Kalau saya katakan harus didemo, nggak boleh dibiarkan, saudara. Harus didemo, harus ditentang, harus dilawan. Nah, dan jangan lupa Nabi mengatakan bahwa afdolul jihad kalimat haqqin nama sultan al-jair. Sebaik-baiknya jihad adalah kalimat hak yang disampaikan di hadapan pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat. Nah, jadi sekali lagi saya mendukung sepenuhnya. Saya mendukung sepenuhnya saudara demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh buruh, oleh masyarakat, oleh rakyat dalam rangka untuk melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Karena kenapa saya harus mendukung? Karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Cuman yang saya ingatkan, jangan kebablasan dan hati-hati, jangan sampai ditunggangi, saudara. Ada yang suka nunggangi gerakan mahasiswanya bagus, gerakan buruhnya bagus, gerakan rakyatnya bagus, tapi ada orang-orang politik yang menunggangi, saudara. Ya katakanlah kemarin kita bicara soal keputusan MK, kan ada partai politik saudara yang ikut mengompori, karena kalau itu nggak jadi dibatalkan, partai politik tadi diuntungkan. Nah, begitu nggak jadi dibatalkan, begitu mahasiswa berhasil dengan demo, saudara, ya dia sudah sampai di situ aja berjuangnya. Karena partai politik itu hanya ngincer, kalau ini nggak jadi dibatalkan, saya bisa mengusung saudara calon saya. Itu aja tujuannya. Nah, ini yang kita mesti waspada. Kadang-kadang partai politik begini, saudara, sok jadi pahlawan, pura-pura bela mahasiswa, pura-pura bela rakyat. Kadang-kadang ikut turun, saudara, ikut teriak soal keadilan, dirinya sendiri nggak pernah adil. Ini terjadi saat ini. Hati-hati, saudara, hati-hati. Tapi kalau demo-demo buruh, mahasiswa, rakyat, kita lihat aja suarakan itu keadilan, kebenaran, saudara, dukung. Jangan ragu-ragu rakyat Indonesia untuk mendukung, saudara, karena memang saudara di kondisi politik kita di negeri ini yang sudah partai semua diborong untuk mendukung rezim, partai nggak bisa diharapkan lagi untuk membela rakyat, maka rakyat harus membela dirinya sendiri, saudara. Nah, kalau gara-gara demo ada macet, jangan kita terganggu. Ya maklumin saudara, nggak tiap hari kok. Setahun sekali, sebulan sekali, nggak ada apa-apa saudara, maklumin aja. Bahkan kita doain, mudah-mudahan demo mereka berhasil, mudah-mudahan mereka dijaga oleh Allah, mudah-mudahan mereka diselamatkan, mudah-mudahan mereka jangan sampai ditangkap, disiksa saudara oleh oknum-oknum aparat yang bejat. Doain. Kalau kita udah nggak demo, jangan nyumpain. Udah nggak demo, jangan maki-maki yang demo, jangan. Udah nggak demo, doain. Nggak mau doain minimal, iya, minimal diam, saudara. Nah, mudah-mudahan kalau sudah sedemikian Pak, jadi kita tahu bahwa gerakan demo yang terjadi saat ini kita dukung, tapi kita mesti waspada. Jangan sampai ditunggangi, saudara, oleh kepentingan politik sesaat. Na'udzubillah min dzalik. Karena begitu ada partai sekarang nih tampil politik pemerintah, bicara keadilan, bicara udah semuanya lah dia bicara, itu habisi pemerintah. Padahal presiden yang dikritiknya kemarin dia yang dukung, dia yang piara 10 tahun, saudara, dia yang bela habis-habisan, dia ikut menikmati, saudara. Tapi begitu di ujung merasa nggak bisa dimanfaatkan lagi, tampil tengah masyarakat jadi pahlawan. Jangan ketipu yang begini, saudara. Jangan ketipu, saudara. Ini orang Indonesia ini gampang melupain catatan buruk di mana saat mereka punya kekuasaan mereka lupa rakyat kecil, begitu kan? Makanya hati-hati, saudara, hati-hati. Jadi kalau mau ikut yang murni, mahasiswa, buruh, rakyat yang murni. Kalau udah ada kepentingan politisi, hati-hati. Kira-kira jelas tidak? Ada yang nanya, Habib nggak turun, Habib? Banyak yang nanya.
Habib kemana? Jawab saya gampang, dulu gue turun udah turun. Sampai capek, sampai kita di penjara, sampai laskar kita dibunuh, saudara, lu pada diem aja. Sekarang lu baru pada teriak, gua nonton dulu dah. Tapi bukan berarti saya nggak dukung, enggak. Saudara, kalau gerakan mahasiswa, buruh, tani, insya Allah semuanya murni. Cuman yang teriak-teriak nyariin saya bukan yang begitu. Dia yang nyariin yang kemarin maki-maki kita, yang kemarin apa namanya menghina-hina kita, yang kemarin ikut musuhin kita, pada nyariin Habib Rizik. Mana Habib Rizik? Tumben lu nyari. Masya Allah, kacau tidak? Kalau dipikir kita nih anak baru gede yang begitu dicari langsung nongol, tunggu dulu. Kan kita bilang setan ke setan lagi berantem, nonton dulu, tenang-tenang dulu, santai, nggak usah buru-buru. Insya Allah ada waktunya. Insya Allah yang penting posisi kita semua, saudara, saya, anda, semua jamaah, bagi Islam dimanapun juga, umat Islam dimanapun anda berada, posisikan kita sebagai muslim yang beramar ma'ruf nahi munkar. Itu aja. Maksudnya apa? Kita nggak peduli besok presidennya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok gubernurnya siapa, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Kita nggak peduli besok siapa menang siapa kalah, yang penting kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Bukan berarti kalau yang besok menang yang kita pilih, yang menang yang kita suka, terus kalau dia maksiat terus kita diam. Oh enggak ya, enggak, kita boleh dukung siapa saja, kita dukung, tapi begitu dia jadi saudara, tetap kita wajib amar ma'ruf nahi munkar. Karena memang posisi habaib ulama posisinya begitu, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi habaib dan ulama itu bukan oposisi, bukan. Beda amar ma'ruf nahi munkar dengan oposisi, beda ya Pak. Kalau oposisi itu memposisikan diri berhadapan dengan pemerintah, menjadi pihak mengkritik, saudara, menjadi pihak penyeimbang, saudara. Nah, biasanya dalam seni politik, saudara, yang namanya oposisi itu sering membabi buta, saudara, untuk mengkritik lawan politiknya. Oh, lawan politiknya pemerintah. Jadi apa saja yang dilakukan oleh pemerintah mereka kritik. Apa saja yang dibuat oleh pemerintah semua mereka anggap jelek. Itu oposisi, seringnya begitu. Kalau ulama nggak boleh begitu, saudara. Nggak boleh, saudara. Kita kepada pemerintah selama putusannya bagus, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak merugikan rakyat, tidak membahayakan negara, saudara, maka wajib kita dukung, wajib kita terima. Oh ya, ini putusan bagus, baik dari segi agama, bangsa, negara, semuanya baik, dukung, jangan ragu-ragu untuk memujinya. Walaupun kita nggak suka kepada pemerintah, saudara, puji, yang berhak dipuji, puji, saudara. Walaupun datangnya dari orang kafir sekalipun, kalau dia benar, dia mengambil keputusan yang bagus, saudara. Jadi kita lihat sanksinya, saudara, kira-kira jelas tidak? Tapi kalau peraturannya bertentangan dengan syariat, merugikan rakyat, membahayakan negara, wajib kita tentang, wajib kita tolak, dan wajib kita berusaha bagaimana supaya undang-undang tersebut dibatalkan atau direvisi atau diganti, wajib, tidak boleh dibiarkan. Nah, itu namanya sikap amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas tidak? Jadi bukan oposisi, enggak. Jangan bilang Habib Rizik oposisi, enak aja. Gua partai nggak punya, anggota dewan bukan, pejabat bukan, dari mana oposisi, saudara? Terus kalau ada yang lagi Habib, tapi sekarang banyak yang minta presiden turun nih. Saya ditanya setuju apa enggak? Jawab saya, dulu baru bangun tidur loh. Dia nggak tahu apa dari mulai di Mekah, saudara. Saya sudah teriak-teriak dari mulai di Mekah nih, Silakan buka lagi, saya sudah teriak. Kalau negara pengen selamat, makzulkan Jokowi, bubarkan PDIP. Dari dulu saya teriak, bukan sekarang, bukan dulu. Kira-kira jelas nggak? Jadi saya mau tanya yang hadir sini dulu waktu di Mekah, ada nggak rekaman begitu? Ada nggak? Beredar nggak? Ya udah dari dulu, tahun berapa itu? 2017, sekarang 2024, sekarang baru pada teriak dan Jokowi lu baru bangun tidur. Kira-kira jelas gak? Tapi nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Udah tinggal 2 bulan lagi beres, baru udah lagi seret. Aduh, kacau dah. Udah gitu pakai nyalain, Habib Rizik nggak turun nih, payah. Udah puyeng, padahal saya dukung nggak lancerin. Dari dulu kita juga teriak lengserin, saudara. Bahkan dari dulu saya udah bilang ini memang brengsek, nggak sesuai aturan. Aturannya baunya amburadul. Berkali-kali saya teriak brengsek, si brengsek, masa nggak paham sih? Kita paham nggak? Udah usah kembar ketawanya, jangan bincang-bincang. Urusannya diciduk duluan nanti.
Jadi kalau sekarang saya mengaji dulu, ngaji baca kitab ya. Iya, baca kitab biar yang muda-muda dulu dah yang teriak. So, udah capek, udah teriak, udah sering, udah banyak. Kalau ibarat makan tuh udah bosan udah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Jadi artinya saudara, ya saudara, kalau ada presiden siapapun dia cawe-cawe membangun politik dinasti, dia hanya ingin untuk membahagiakan keluarganya saja dengan mengorbankan daripada kesejahteraan rakyat, wajib segera dilengsarkan. Saya sudah sampaikan ini dari tahun 2017, makzulkan Jokowi. Kenapa 2017 saya begitu semangat? Karena memang dari awal dia memimpin udah banyak bohongnya. Nah, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, sudah neraka bagi orang-orang itu yang suka berdusta. Kalau dalam Al-Quran diceritakan orang yang suka mengurang-urangi timbangan, saudara, dia bohong, dia curang, nggak boleh, saudara. Dan Nabi juga pernah mengatakan, man ghasyana dan laisa minna, barang siapa yang mencurangi kami, membohongi kami, menipu kami, tidak termasuk golongan kami. Dan sejak 2017 dari Mekah sana saya sudah berteriak, saudara, siapapun pemimpin yang memperoleh kemenangan dengan jalan curang tidak akan berkah, tidak akan berkah. Sekarang kita lihat lagi, sudah dia sama dia ribut, saudara, ekonomi semrawut, saudara, utang nggak tanggung-tanggung, utang yang resmi dari pemerintah aja sudah lebih dari 8.000 triliun, belum utangnya BUMN yang juga 8.000 triliun, saudara. 8.000 triliun, belum lagi uang pensiunan ASN, TNI, Polri, saudara, itu jumlahnya nggak kurang dari 4 triliun. Jadi beban yang ada sekarang ini 20 triliun. Kesian Pak Prabowo, besok baru jadi presiden, mesti ngeberesin utang 20.000 triliun. Kalau nggak stroke udah bagus. Ya kan kesian orang jadi presiden dilantik bukan dikasih saudara program yang bagus, dikasih apa? Beresin utang. Jokowi yang pesta, saudara, piring pada kotor, Prabowo yang disuruh nyuci, ya. Kacau, kacau. Kacau ya. Orang lain yang pesta, ente bayangin lagi pengantenan tamu 1.000, semua makan kotor gak berik, terus ente nyuci sendirian, gimana tuh? Ya begitu, saya perumpamakannya begitu. Jokowi dan kroni-kroninya yang pesta, saudara, udah piring semua kotor, saudara, semua peralatan pesta ada di situ ditinggal, Prabowo disuruh rapihin, ya. Ya mudah-mudahan Prabowo bisa, amin. Mudah-mudahan Prabowo mampu, amin. Sebab kalau nggak mampu, kesian, orang bisa stroke, sudah. Udah beresin utang 20.000 triliun, banyak yaitu daripada pembangunan yang mangkrak di mana-mana, saudara. Nah, begitu saran saya, boleh kasih saran? Boleh kasih saran? Ditangkap enggak? Saran saya, insya Allah nanti tanggal 20 Oktober, jika Bapak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara, saudara, diaudit. Audit, periksa semua utang. Nah, nanti diaudit kelihatan mana utang yang betul-betul legal, mana utang yang ilegal. Utang yang legal itu utang yang disepakati oleh pemerintah dan DPR, saudara. Legal, bayar sesuai perjanjian. Tapi kalau ada utang ilegal, saudara, yang memang DPR tidak pernah setujui atau tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, saudara, tidak memenuhi persyaratan, saudara, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, ini proyek rugi, tapi pemerintah tetap dia tubruk, dia jalan, saudara. Ini semua utang ilegal. Utang yang ilegal ini, saudara, nggak usah dibayar, lalu pelakunya jeblosin semua ke penjara, masukin ke penjara, saudara. Mau siapapun, mau Jokowi ke, saudara, mau Luhut ke, mau siapapun kroni-kroninya, kalau memang terbukti melakukan utang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya, saudara. Jadi itu saya yakin kalau itu diaudit, saudara, utang yang tadinya kelihatan 20.000 triliun mungkin cuma 4.000 triliun, saudara. Sisanya ini banyak dikorupsi, banyak dipakai untuk pribadi. Ada urusan apa kita disuruh bayar utang yang dipakai buat pribadi? Ada urusan apa kita disuruh bayar utang, saudara, yang dipakai, saudara, untuk kepentingan satu kelompok, bukan kepentingan bangsa dan negara? Kira-kira jelas gak? Setuju ya? Ente yang setuju, Prabowo wallahu a'lam. Tapi kalau Prabowo lakukan ini, saudara, insya Allah, saudara, dia akan bisa memimpin dengan mudah, dengan sejuk, dengan damai, dengan tanpa beban yang berat. Insya Allah. Jangan semua utang dibayar, tunggu dulu, periksa dulu dong, ini utang siapa?
Oh ini utangnya benar, legal. Ini berdasarkan studi kelayakan. Oh ini sudah setuju DPR. Ini memenuhi syarat, kita bayar itu utangnya. Nggak boleh kita lari dari utang. Utang wajib kita bayar. Dengan negara mana kita utang? Bayar. Oh ini utang nggak layak. Ini utang ilegal nih. Ini nggak pakai persetujuan DPR. Padahal mestinya setujuan DPR. Oh ini nggak pakai studi kelayakan. Padahal seharusnya ada studi kelayakan. Wah ini melanggar aturan. Oh ini nggak pakai AMDAL. Nah, kalau memang itu semua melanggar, itu nyatakan sebagai utang ilegal. Ada utang legal, ada utang ilegal. Utang legal bayar. Utang ilegal saudara tangkap pelakunya, jebloskan ke penjara, sita semua hartanya saudara. Dan jangan bayar ke luar negeri. Luar negeri juga salah. Siapa suruh Anda memberikan utang kepada pribadi orang? Luar negeri juga tahu kok ada aturan di Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa utang piutang antar dua negara itu harus disetujui sesuai prosedur kenegaraan. Saudara, yang berlaku di negara tersebut, yang berlaku di negara kita harus persetujuan presiden dan DPR, saudara. Tidak ada persetujuan utang ilegal, jangan bayar. Walaupun itu negara asing marah. Oh nggak bisa Anda memberikan kepada pribadi, bukan kepada negara. Silakan kaji sendiri. Itu Jokowi sama Kroni bisa gempor tuh. Masuk penjara aja urusannya. Amin. 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 Ini bukan demo nih, doa. Doa kira-kira jelas gak? Paham gak? Ya udah saya kasih saran gratis tuh buat Pak Prabowo. Ya saya kan konsultan bayar. Konsultan bayar gak? Bayar nggak pakai bayar, gratis sudah. Jadi bagaimana caranya Pak Prabowo begitu dilantik, kalau didukung oleh rakyat, didukung habaib, didukung ulama, dan agar Anda tidak banyak beban untuk mengatur pembangunan negara Indonesia ke depan, saya sarankan langkah pertamanya audit semua utang, pemerintah maupun swasta ya, semua diaudit. Nah, tolong dipilah mana utang yang legal resmi dan mana utang yang ilegal tidak resmi. Utang yang legal bayar. Komunikasikan dengan negara yang bersangkutan, minta keringanan, minta dibebaskan dari bunga, saudara, lakukan moratorium ulang, saudara, supaya kita mudah untuk membayarnya. Adapun utang-utang yang ilegal, yang tidak memenuhi persyaratan atau nubruk aturan, saudara, jangan dibayar. Itu urusan pribadi yang bersangkutan. Lalu apa? Panggil yang pelakunya, saudara, periksa di KPK, seret ke pengadilan, miskinkan dia, sita semua asetnya, jebloskan ke penjara, siapapun dia. Walaupun itu mantan presiden, mantan menteri, nggak peduli. Dia berani coba-coba membuat utang yang ilegal, tangkap, jebloskan ke penjara ya. Rakyat dukung, gak usah khawatir, rakyat dukung. Saudara, saya tahu ada. Kalau Prabowo melakukan itu, saudara, semua koruptor-koruptor dijebloskan ke penjara, saudara, setuju tidak? Dukung tidak? Takbir. Udah cukup, ada lagi jadi demo. Nah, jadi itu yang saya mau sampaikan. Jadi itu aja. Jadi ada pertanyaan apa hukum demo? Boleh, asal jangan langgar syariat. Jangan demonya telanjang, jangan ya Pak. Jangan demonya nunjukin aurat, jangan juga demonya kelewatan sampai bunuh diri, bakar diri. Karena ada yang demo bakar diri, saudara, nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Demo boleh, untuk rasa boleh, tapi tetap tidak boleh langgar syariat atau mengganggu orang yang tidak mengganggu. Ada nanya, kalau mukul aparat bagaimana Habib? Nggak boleh kalau dia nggak mukul. Tapi kalau aparatnya mukulin kita, nembakin kita, jawabnya lawan. Lawan kenapa? Dalam konteks bela diri, saudara, bela diri wajib. Jangan diam, dipukul lagi, ditimpuk lagi. Saudara, berani gak lu? Ya kalau nggak berani tidur dah. Udah nggak berani so ikut demo. Pulang demo marah-marah, demo begini, demo begini. Lu pikir demo makan apa? Makan rendang. Kira-kira jelas gak? Jelas. Maka itu saya himbau kepada aparat kepolisian, perlakukanlah para pendemo di mana tempat, jangan represif. Itu anak-anakmu juga, adik-adikmu juga, itu bangsa Indonesia, satu negeri denganmu. Jangan yang demo disemprot gas air mata juga bubar, saudara. Nggak usah pakai ditembakin, ada pakai peluru karet, saudara, nggak boleh. Sampai ada makannya buta, telinganya jadi rusak, budak, saudara, hidungnya patah, apa? Nah, maka itu saya minta kepada aparat baik TNI maupun Polri, hadapilah para pendemo, yaitu dengan sikap yang baik, saudara, dengan persuasif, bukan dengan langkah-langkah yang represif. Nah, kalau mereka bilang enggak, tapi pendemonya nih nimpuk duluan, yang saya lihat rekaman provokator yang nimpuk, ujung-ujungnya provokator dari sono juga. Iya, Pak Habib tahu kan pengalaman. Dan kita juga pengalaman demo, betul? Kita udah baik, udah rapi, baca selawatan, salatullah, salamullah, dari sono batu wih. Menang laskar, marah laskar, timpuk lagi, ada provokator. Kira-kira jelas gak?
udah jangan pakai alasan Habib ini karena mahasiswanya yang represif. Itu reaksi gara-gara ente represif, betul? Yang kenyang-kenyang betulnya ditangkap loh. Yang urusannya Masjid Al-Islam digerebek nih ntar. Masya Allah, udah dah. Jadi kalau cerita soal demo nggak usah cerita lah. Kita udah pengalaman udah demo, puluhan tahun gitu udah demo ya kawan. Kita udah tahu bagaimana dijebak, bagaimana diakalin dan seterusnya. Justru dengan pengalaman itu, saya ingin berbagi dengan aparat keamanan TNI maupun Polri. Yakin kalau para mahasiswa buruh tadi dihadapi mereka dengan persuasif, dengan baik, dengan damai, dengan sejuk, enggak bakal ada demo anarkis, saudara. Kalau mereka bersuara keras, ya nggak apa-apa, memang demo musik keras ke suaranya. Kalau mereka coret-coret itu tembok, ya udah besok cat lagi, kenapa sih? Kalau mereka ngerubuhin pintu, ya besok panggil tukang las betulin. Kenapa sih mesti ditembak orang, mesti dipukul, pecah kepalanya, patah hidungnya? Orang yang pecah kepala, patah hidung, rusak pendengarannya, itu bisa cacat seumur hidup, saudara. Itu nggak sepadan dengan tembok yang rusak, dengan apa namanya pagar yang rubuh. Jadi manusiawi lah, manusiawi. Adapun para mahasiswa, para buruh, para petani, rakyat semuanya yang berdemo, ikhlaskan niat. Jangan mau ditunggangi oleh siapapun, jangan mau dijadikan alat politik siapapun. Berjuang dengan niat yang ikhlas, bersih, hanya untuk mencari ridha Allah, membela agama, bangsa dan negara. Pokoknya semua mahasiswa, buruh, siapapun yang berdemo dengan niat yang ikhlas untuk bela agama, bangsa dan negara, saya nomor satu paling depan untuk mendukung daripada perjuangan mereka, saudara. Takbir, sallu ala nabi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyimak dan mendengarkan ceramah dan nasihat yang disampaikan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab, yang mana beliau menjelaskan, menerangkan tentang bahwasanya beliau memberikan nasihat atau memberikan usulan kepada presiden terpilih setelah Jokowi, yaitu Bapak Prabowo, yang mana nasihat dan usulan Habib Rizik kepada Prabowo adalah silahkan tegakkan keadilan yang seadil-adilnya, terutama nanti lihat anggaran-anggaran yang ilegal maupun yang legal. Ketika kita ketahuan bahwasanya ada anggaran yang ilegal, silakan tangkap dan langsung jebloskan ke penjara atau langsung panggil ke KPK. Masih banyak nasihat-nasihat terbaik Habib Rizik kepada Bapak Presiden terpilih, yaitu Prabowo Gibran. Meskipun beliau, yaitu Habib Rizik, tidak mendukung Prabowo pada tahun 2024, tetapi beliau sangat legowo, sangat ikhlas dan memberikan usulan terbaiknya kepada Prabowo agar Indonesia ini tetap jaya, tetap merdeka, tetap disegani oleh bangsa asing dan sebagainya. Mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.